Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa. Pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan bagian tata negara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara berdasarkan kekuasaan. B. Negara berdasarkan sistem absolutisme. C. Negara berdasarkan kekuatan rakyat. D. Negara berdasarkan ketuhanan. Atau E. Negara berdasarkan sistem konstitusi. Jawabannya adalah E. Negara berdasarkan sistem konstitusi. Soal nomor 2. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Dewan Perwakilan Rakyat. D. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau E. Dewan Pertimbangan Agung. Jawabannya adalah A. Mahkamah Agung. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung. Hal ini termasuk pengaturan administrasi para hakim. Kita lanjut soal nomor 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut? A. Ditunjuk langsung oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang. B. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di daerahnya masing-masing dan jumlahnya mereka 4 orang. C. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang. D. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang. E. Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang. Jawabannya adalah C. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan dewan yang anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Kemudian setiap daerah atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Jadi untuk DPD ini dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah dari DPD ini adalah 4 orang. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membawahi bidang A. Pertanian dan Pangan. B. Transportasi dan Infrastruktur. C. Industri dan Perdagangan. D. Hukum, HAM dan Keamanan. E. Kependudukan dan Kesejahteraan. Jawabannya adalah D. Hukum, HAM, dan Keamanan. Dari 9 komisi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Komisi 3 ini membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan. Soal nomor 5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. Atau E. Jaksa Agung. Jawabannya adalah A. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berdasarkan pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 6. Pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Mahkamah Agung. C. Mahkamah Konstitusi.
D. Dewan Perwakilan Rakyat, atau E. Komisi Yudisial? Jawabannya adalah D. Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai di sini sudah berapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Kita lanjut ke soal nomor 7. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan, maka langkah yang harus dilakukan Presiden adalah A. Mencabut peraturan pemerintah tersebut, B. Merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan, C. Mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang baru, D. Merubah peraturan pemerintah tersebut hingga sesuai dengan yang dikehendaki Dewan Perwakilan Rakyat, ataukah E. Melakukan lobby politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Jawabannya adalah A. Mencabut peraturan pemerintah tersebut. Hal ini dijelaskan atau berdasarkan pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Soal nomor 8. Hukum perdata adalah A. Hukum yang mengatur hubungan hukum negara dengan orang, antara negara dengan bagian-bagiannya, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. B. Hukum yang menentukan peristiwa atau perbuatan kriminal. C. Hukum yang mengatur antara negara dengan perorangan. D. Hukum yang menentukan keadaan atau kedudukan serta hak dan kewajiban pribadi. Atau E. Hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara. Jawabannya adalah E. Hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam suatu negara. Soal nomor 9. Salah satu landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan bangsa lain di dunia ini adalah A. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 10. Bangsa Indonesia memandang untuk melakukan kerjasama dengan bangsa lain di dunia ini karena A. Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan internasional perihal keberadaannya. B. Bangsa Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dikuasainya. C. Bangsa Indonesia membutuhkan dukungan bangsa-bangsa lain jika terlibat konflik. D. Bangsa Indonesia membutuhkan pinjaman internasional untuk melakukan atau melanjutkan pembangunan. E. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional. Jawabannya adalah E. Karena bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional. Setelah nomor 10, sudah berapa soalkah yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Soal nomor 11. Menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2003, pemindahan pegawai negeri sipil daerah antar kabupaten atau kota dalam suatu provinsi ditetapkan oleh A. Presiden, B. Gubernur, C. Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, D. Kepala Badan Kepegawaian Negara, atau E. Sekretaris daerah kabupaten atau kota. Jawabannya adalah C. Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi. Soal nomor 12. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, penetapan pemenang ditentukan melalui jumlah suara masing-masing pasangan. Sesuai pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara titik-titik dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan titik-titik suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Untuk melengkapi titik-titik pada soal, jawabannya adalah A. Lebih dari 50% dan sedikitnya 20%, B. Lebih dari 40%, sedikitnya 20%, C. Lebih dari 30%, sedikitnya 20%, D. Lebih dari 25%, sedikitnya 20%, E. Lebih dari 20%, sedikitnya 20%. Jawabannya adalah A. Lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar. Soal nomor 13. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang, C. Keputusan Presiden, D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara. Jawabannya adalah B. Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Soal nomor 14. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas, titik-titik, dan tugas pembantuan. A. Dikotomi, B. Hegemoni, C. Ekonomi, D. Otonomi, atau E. Musyawarah mufakat. Jawabannya adalah D. Otonomi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Soal nomor 15. Tugas Komisi D Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah membahas A. Garis-garis besar haluan negara, B. Non-GBHN, C. Pertanggungjawaban Presiden, D. Amandemen Undang-Undang Dasar, atau E. Perubahan Undang-Undang. Jawabannya adalah C. Pertanggungjawaban Presiden. Soal nomor 16. Lembaga negara non-departemen kelengkapan pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Lembaga Pertahanan Nasional, B. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, C. Lembaga Administrasi Negara, D. Lembaga Sandi Nasional, atau E. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jawabannya adalah A. Lembaga Pertahanan Nasional. Soal nomor 17. Kampanye pemilihan umum kerap disebut dengan pesta demokrasi. Peserta pemilu akan berusaha mencari pendukung sebanyak-banyaknya melalui cara A. Memberikan janji-janji yang membius, B. Mengarahkan massa melalui pawai keliling, C. Menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan, D. Memberikan hiburan dengan mendatangkan pesohor-pesohor terkenal, E. Memberikan siraman rohani. Jawabannya adalah C. Menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan. Soal nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden berhak memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah B. Mahkamah Agung. Soal nomor 19. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F Ayat 2, pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah A. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden, B. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, C. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota, D. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
E. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah C. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan pasal 23F ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Soal nomor 20. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapakah yang menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang? A. Pasal 23A, B. Pasal 23B, C. Pasal 23C, D. Pasal 23D, atau E. Pasal 23E ayat 1. Jawabannya adalah D. Pasal 23D. Sejauh ini, sudah berapa soal yang kawan-kawan dapat jawab dengan benar? Soal nomor 21. Selain bertugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, tugas bank sentral yang penting lainnya adalah A. Mendorong kian bergulirnya kegiatan ekonomi, B. Mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah, C. Mendorong kegiatan ekspor untuk mendatangkan devisa, D. Mengawasi kegiatan ekonomi di dalam maupun luar negeri, atau E. Mencetak dan mengedarkan perangko dan materai. Jawabannya adalah B. Mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah. Soal nomor 22. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 4, pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung adalah A. Dipilih dari dan oleh Hakim Agung, B. Dipilih oleh Presiden, C. Dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan, D. Dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau E. Dipilih oleh Kehakiman. Jawabannya adalah A. Dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Hal ini sesuai dengan pasal 24A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Soal nomor 23. Asas-asas pemilihan umum adalah A. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, B. Rahasia, C. Jujur dan adil, D. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau E. Bebas. Jawabannya adalah D. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Soal nomor 24. Hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu adalah A. KPU adalah pengawas proses pemilihan umum dan Panwaslu adalah penyelenggara pemilihan umum, B. KPU dan Panwaslu adalah penyelenggara pemilihan umum, C. KPU dan Panwaslu adalah penyelenggara sekaligus pengawas proses pemilihan umum, D. KPU dan Panwaslu adalah pelaksana sekaligus penanggung jawab proses pemilihan umum agar dapat berlangsung sesuai asas-asas pemilihan umum, atau E. KPU adalah penyelenggara pemilihan umum dan Panwaslu adalah pengawas proses pemilihan umum. Jawabannya adalah E. KPU adalah penyelenggara pemilihan umum dan Panwaslu adalah pengawas proses pemilihan umum. Soal nomor 25. Menurut pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Tentara Nasional terdiri dari A. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, B. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, C. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, D. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, E. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Jawabannya adalah A.
TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Soal nomor 26. Menjadi wewenang siapakah untuk memutuskan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum? A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Kehakiman, atau E. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Soal nomor 27. Bagaimana mekanisme penggantian presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya? A. Digantikan oleh pejabat presiden yang ditunjuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya. B. Digantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya. C. Digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sampai habis masa jabatannya. D. Digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Atau E. Digantikan oleh pejabat presiden yang ditunjuk Mahkamah Agung sampai habis masa jabatannya. Jawabannya adalah D. Digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Hal ini sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Soal nomor 28. Menjadi wewenang siapakah untuk memutuskan pembubaran partai politik? A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Pengawas Pemilihan Umum, D. Presiden, atau E. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya adalah A. Mahkamah Konstitusi. Hal ini sama dengan soal sebelumnya yang sesuai dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 29. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan A. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/2000, B. Ketetapan MPR nomor 5/MPR/2000, C. Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000, D. Ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000, atau E. Ketetapan MPR nomor 8/MPR/2000. Jawabannya adalah C. Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000. Jati diri Tentara Nasional adalah A. Tentara Rakyat, B. Tentara Pejuang, C. Tentara Nasional, D. Tentara Profesional, E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Itulah soal-soal tes wawasan kebangsaan di bidang tata negara. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan semua merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta tinggalkan komentar kawan-kawan semua pada kolom komentar. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Abdul Hadi Mustafa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.